Bima dan Elena, Pernikahan Kontrak Bab 52. Kondisi di mana seseorang merasa memiliki sosok lain di dalam dirinya disebut alter ego. Tetapi, alter ego berbeda dengan kepribadian ganda. Jika orang yang memiliki kepribadian ganda akan selalu merasa ada kepribadian lain yang selalu mengikutinya dan menguasai tubuhnya di luar kontrol diri mereka, dan membuat mereka merasa mengalami amnesia atau kehilangan sebagian ingatannya. Orang dengan alter ego justru menyadari adanya kepribadian lain yang ada dalam dirinya dan masih bisa dikontrol oleh kepribadian utama dan hanya akan muncul jika sedang dipanggil oleh kepribadian utama dan tidak menyebabkan amnesia. Kondisi itulah yang dialami Bima sekarang. Darren adalah alter ego Bima yang sengaja Bima panggil untuk mempercepat proses interogasi ini. Darren meregangkan otot-otot tubuh Bima yang masih bersandar di kursi. Sudah lama sekali aku tidak muncul seperti ini. Rasanya menyenangkan bisa terbebas sebentar, rancau Darren. Berhenti bicara dan cepat lakukan tugasmu. Suara lain di dalam tubuh itu ikut bersuara, seolah tubuh Bima sedang kerasukan. Iya, dasar pemarah, jawab Darren lagi kepada diri sendiri. Bima dan Darren memang memiliki kepribadian yang jauh berbeda. Jika Bima adalah sosok yang dingin, tegas, berkarisma dan jarang tersenyum, Darren justru adalah pria yang ramah, konyol, tetapi sangat sadis. Jangan tertipu dengan tawa renyah pria itu, karena dialah iblis sesungguhnya yang bersemayam di dalam tubuh Bima. Katakan Dion, kau ingin mengatakan kepada siapa kau bekerja, atau kau mau melihat keluargamu mati satu persatu? Tanya Darren setelah intermezzo yang ia lakukan sudah dirasa cukup. Dion masih terdiam, bingung harus memilih yang mana. Melihat keterdiaman Dion, Darren sigap berdiri dan meraih ponsel dari tangan Sam. Potong jari manis istrinya, tapi jangan sampai benar-benar terputus. Sisakan sedikit kulit sebagai penyambung. Perintah Darren kepada anak buahnya lewat sambungan video call. Ia kemudian kembali duduk di kursinya semula dan memperlihatkan video call itu kepada Darren. Lihat, ini akan menyenangkan, seru Darren antusias. Selang beberapa detik, pekikan wanita yang adalah istri Dion terdengar miris, diiringi semburat darah yang bisa Dion dan Darren saksikan dengan jelas lewat sambungan video call itu. Darren tertawa puas sementara Dion menjerit histeris. Tolong, jangan lakukan lagi Tuan, saya mohon. Kalau begitu katakan siapa yang menyuruhmu. Saya benar-benar tidak bisa melanggar sumpah saya, Tuan. Tolong ampuni saya. Darren mendengus kesal mendengar jawaban Dion. Kalau saja si Bima sok playboy ini tidak mengancam akan melenyapkan aku selamanya, sudah langsung kubunuh keluarga kecoa rendahan ini. Aku bisa mendengarmu, Darren, tegur Bima yang muncul sesaat. Diam aja lu. Ini giliran gue. Maki Darren kesal sambil memperhatikan ekspresi kebingungan anak buahnya yang juga berada di dalam ruangan itu. Mungkin mereka semua, kecuali Sam dan Darwin, menganggap dirinya sudah gila karena berbicara dan menjawab pertanyaan sendiri. Namun percayalah, penjelasannya tidak sesingkat itu. Ya sudah, kalau begitu bagaimana kalau kita lanjut permainan memotong tangannya? Kali ini bagaimana dengan gadis kecil ini? Tunjuk Darren pada anak bungsu Dion yang terlihat menggemaskan dengan wajah membingungkan. Gadis berusia 4 tahun itu sepertinya tidak tahu sama sekali dengan situasi yang dialaminya sekarang. Ia bahkan hanya menurut ketika anak buah Bima meletakkan tangannya di atas meja untuk bersiap dipotong jarinya. Tidak, jangan Tuan Darren, saya akan bilang. Akan saya katakan semuanya asal Anda lepaskan keluarga saya.
Mohon Dion ketakutan. Tubuhnya yang sedari tadi meronta tidak bisa bergerak sama sekali karena pegangan Darwin dan dua anak buah Bima yang lain. Good boy, jawab Darren senang seraya menepuk-nepuk puncak kepala Dion. Katakan, Tuan Teguh, beliau yang menyuruh saya dan yang menembak Nona Elena adalah Martin, orang kepercayaan Tuan Teguh. Malam itu kami berdua diutus bersama. Tapi sepertinya Tuan Teguh belum tahu kalau Nona El adalah istri Tuan Bima sekarang. Terang Dion dengan jujur. Puas mendengar jawaban Dion, Darren akhirnya memutuskan untuk menyuruh anak buahnya melepaskan keluarga Dion. Krek, jangan lupa bawa istri Dion ke rumah sakit. Bantu dia mengobati lukanya dan pastikan kau membayar tagihan rumah sakit. Perintah Darren kepada anak buahnya lewat sambungan video call itu. Tentu saja Tuan Darren, jawab Greg sebelum sambungan video call itu terputus. Kalau begitu, kembali ke tempat Teguh dan jadi mata-mata di sana. Laporkan setiap pergerakan Teguh dan Martin pada saya dan pastikan mereka tidak tahu jika Elena adalah istri saya. Baik Tuan, tapi tolong jangan sakiti keluarga saya lagi. Tentu saja, Greg dan anak buahnya bahkan akan menjaga keluargamu mulai sekarang. Akan saya pastikan mereka aman dari jangkauan Teguh jika kau ketahuan berkhianat pada orang itu. Satu masalah selesai, namun masalah lain kembali datang. Pasalnya, Elena kembali pingsan setelah mendengar bahwa Valen meninggal. Karena tidak sanggup menanggung beban kehilangan dan rasa bersalah, gadis manis itu kembali memperoleh perawatan dan membuat Nyonya Puspa ikut drop karena tidak sanggup melihat kondisi Elena yang sangat menyedihkan. Alhasil, karena penyakit jantungnya kambuh, Nyonya Puspa sekarang malah ikut dirawat bersama El, menyisakan Tuan Satya dengan perasaan cemas dan bingung yang bercampur menjadi satu. Bima, ke rumah sakit sekarang. El pingsan lagi, dan mama kamu sakit jantungnya kambuh. Suara panik Tuan Satya benar-benar tidak dapat ditutupi sekarang. Iya, Pak, balas Darren. Ia kemudian buru-buru hendak menuju ke rumah sakit, tetapi sebelum mencapai pintu, ia kembali berbalik menatap Darwin dan Sam. Kalian berdua antar Dion ke rumah sakit, tapi jangan temani dia. Turunkan saja dia di dekat rumah sakit dan beri dia uang untuk biaya perawatannya. Saya yakin Teguh sedang mencari dia dan jangan sampai kalian terlihat bersama. Darwin dan Sam saling bersitatap. Baik Tuan Muda, jawab Darwin dan Sam bersamaan. Darren melajukan mobilnya membelah jalanan kota yang masih saja terlihat padat meski waktu sudah hampir pagi. Bahkan sekarang jauh lebih padat. Boleh ku ambil tubuhku sekarang? Tanya Bima. Tunggu, bentar-bentar lagi. Gue juga mau ketemu papa sama mama dulu. Gue juga kangen tahu, tolak Darren. Oke, kali ini gue kasih izin. Setelah itu, lo mesti balik tidur lagi kayak dulu. Darren hanya tertawa mendengarnya. Lo pikir gue selama ini tidur? Enggak lah Bim, gue tahu semua yang lo lakuin. Cuma gue gak bisa aja ngambil alih tubuh lo sepenuhnya. Tunggu sampai gue udah punya power buat itu. Gue bakal bikin tubuh kita bisa tidur sama istri kecil lo itu. Jangan mikir yang enggak-enggak lo. Mau gue singkirin selamanya? Hah? Bentak Bima kesal. Ampun bos, cuma bercanda. Lagian gue kesal sama lo. Udah punya Elena, ngapain masih mikirin perempuan tukang selingkuh itu? Sayang banget padahal Elena kan jauh lebih muda dan fresh dari mantan lo. Bukan urusan lo Darren, tegas Bima yang sontak membuat Darren meringis. Sepertinya mulut Darren terlalu banyak bicara karena terlalu lama terkurung. Dan altar ego Bima itu sadar bahwa lebih baik ia membungkam mulutnya dan berpura-pura bisu sebelum ia mematik api amarah Bima yang bisa saja tanpa pikir panjang melenyapkan keberadaannya begitu saja mengingat pria dingin itu punya kendali hebat terhadap altar egonya. Bersambung. Terima kasih telah mendengarkan.